Halo semuanya. If I didn't have anything, so I wanna know would you stick around? If I got locked away and we lost it all today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cahaya Eka Dunia Arti. Gimana kabar kalian hari ini? Jangan sakit-sakit ya. Kesehatan itu mahal. Jaga kesehatan selalu, jaga kebersihan selalu, jangan lupa pakai masker, itu utama loh. Itu agar pandeminya segera berakhir, segera pergi. Jadi kita segera bisa ngumpul-ngumpul bareng lagi dan enggak belajar daring lagi. Oke, baik. Di sini saya kembali ingin membahas salah satu series favorit saya pada tahun 2021 ini. Seriesnya udah tamat, totalnya 8 episode dan bisa dibilang seru banget. Aku rekomen lah filmnya ini. Bukan film sih, series. Soalnya dia berepisode kan. Series yang saya bilang tadi itu judulnya Satu Amin Dua Iman. Series web ini merupakan adaptasi dari novel Wattpad berjudul Me After You karya Diana Feby dan ditayangkan perdana pada tanggal 12 Juli 2021 di WeTV dan iFlix. Genre Satu Amin Dua Iman ini yaitu drama, religi, roman, dan teen. Didasarkan dari Me After You oleh Diana Feby. Penulis skenario Ali Farigi, sutradara Rika Wijaya, pemeran Nikita Willy, Aditya Zoni, dan Dimas Anggara. Negara asal Indonesia, bahasa asli Indonesia. Total episode 8 episode. Satu episode berisi sekitar durasinya 20-22 menit. Series ini perdana rilis itu tanggal 12 Juli tahun 2021. Itu kita hanya bisa nonton di iFlix dan WeTV. Nah, yang nggak tahu WeTV dan iFlix itu apa, itu aplikasi untuk nonton. Di situ banyak banget series drama Korea segala macam lah. Tapi WeTV, iFlix itu dominannya ke series Indonesia sih gitu. Awal dari kisah dari Satu Amin Dua Iman ini di episode 1 di seriesnya itu seorang wanita lagi berjalan-jalan di atas atap gedung rumah sakit. Dia lagi bad mood, lagi sedih, lagi merasa putus asa gitu kan. Dia sambil natap bawah. Tiba-tiba datang seorang pemuda menyodorkan sebuah coklat dan pemuda itu bilang seperti ini, menurut survei coklat itu bisa bikin kita bahagia loh. Dia bilang kayak gitu. Nah, ternyata pemuda itu teman kecilnya si Aisyah. Nama perempuan ini Aisyah ya, Aisyah dan Aryan gitu. Ketemulah mereka gitu. Nah, dari situlah awal pertemanan mereka. Yuk kita lihat yuk cuplikannya. Let's go. Nah, dari cuplikan tadi itu dari situ bermula mereka makin dekat gitu. Nah, si Aisyah tuh kayak mulai membuka hati gitu kan. Jadi waktu mereka lagi jalan-jalan, azan berkumandang nih. Nah, si Aisyah bilang, ayo kita sholat. Dia bilang kayak gitu. Mereka berhenti di salah satu masjid gitu kan. Si Aryan ini nolak gitu, kayak nggak mau gitu. Terus si Aisyah ini bilang, jangan ulang, kamu nggak pintar sholat loh. Dia bilang kayak gitu. Nah, si Aryan ini dengan terpaksa bilang kalau dia itu bukan muslim, dia non muslim gitu.
cinta beda agama bukan persoalan yang asing lagi di Indonesia ini. Walaupun di Indonesia ini mayoritas adalah agama penganut Islam, akan tetapi ada juga penduduk-penduduk banyak bahkan yang menganut agama selain Islam seperti Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, hingga Hindu. Jadi permasalahan yang seperti ini pasti tidak akan bisa kita hindarkan gitu kan. Pasti ada gitu yang mencintai walaupun beda agama. Ketertarikan pria atau wanita dalam beda agama itu memang gak bisa dipungkiri lagi. Pasti ada ya kan. Ya tergantung di mana kepribadian masing-masing aja kayak menanggapi sebuah perasaan itu gitu. Kalau di dalam agama Islam kan memang nggak boleh kan, apalagi boleh menyukai tapi nggak boleh lah kita itu menikahi seseorang beda agama gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa series ini itu mengandung tema cinta beda agama. Series yang mengandung tema ini itu ada juga judulnya Ustadz Milenial gitu. Tapi kali ini saya ingin membahas yaitu series ini, series Satu Amin Dua Iman. Dalam hubungan cinta beda agama ada konflik yang menggigit penuh dilema. Di situ cinta seakan dipertentangkan dengan agama. Ada pula tradisi dan nilai keluarga yang mungkin menentang. Di Satu Amin Dua Iman, misalnya, kita diberi latar belakang cerita tentang sosok Aisyah yang sehari-hari berjilbab, menjalani masa sekolah di pesantren, berasal dari keluarga muslim yang taat. Hal ini makin menambah bahan bakar cerita, kian terasa dilematis bagi tokohnya. Di saat bersamaan, Dr. Hanan yang semula benci pada Aisyah, lambat laun menunjukkan ketertarikan. Aisyah kian dilema untuk menentukan pilihan hatinya, Dr. Hanan yang seiman dengannya atau Aryan yang menarik hatinya duluan tapi tidak seiman. Akhir cerita cinta beda agama ini, cinta beda agama sejatinya urusan hati, bukan persoalan agama. Sebab kebanyakan agama sudah menggariskan hal itu dalam hukum agama masing-masing. Tinggal setiap individu yang melakoni untuk mengambil keputusan atas hal itu. Jadi menurut saya kalau cinta beda agama itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa sekedar suka aja gitu, pinter-pinter lah kayak mengendalikan perasaan sendiri gitu kan. Nah, dari sini yang saya suka. Jadi di sini ceritanya si Hanan ini, yang dokter ini, kan dia udah dewasa nih. Dia suka sama si Aisyah gitu. Ngelamarlah tadi si Hanan ini kan. Hanan ini ngelamar Aisyah. Aisyah sedih dong, soalnya ayahnya tiba-tiba menyetujui aja gitu. Rupanya ayah Hanan itu bestie, maksudnya sahabatan dengan ayahnya si Aisyah gitu. Nah otomatis Hanan nih kayak senang dong, kayak ada orang dalam gitu kan. Nah si Aisyah nih mau nggak mau dia nerima karena temennya bilang ridho orang tua pasti ridho Allah juga kan. Ya udah dia terima gitu. Ketika si Aryan tahu kalau si Aisyah ini ingin dijodohkan alias ingin menikah gitu kan, mereka ini habis si Aisyah nih menerima lamaran si dokter Hanan, mereka segera tunangan keesokan harinya gitu. Dengan berat hati sebetulnya si Aisyah itu nggak mau, cuman untuk orang tua pasti yang nggak, kata si Aisyah kayak gitu. Aisyah juga mulai mengikhlaskan. Nah di bagian sisi si Aryan itu kayak depresi, kayak stres, kayak kenapa gitu. Soalnya si Aryan itu udah kayak ingin menganut agama Islam gitu demi si Aisyah gitu. Singkat ceritanya, si Aryan ini masuk Islam. Nah, Aryan masuk Islam itu bukan sama sekali karena mencintai si Aisyah. Itu enggak, itu salah besar. Jadi si Aryan itu masuk Islam itu murni karena dia mencintai Islam. Jadi Aisyah yang membuatnya mencintai Islam gitu. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton ya nanti. Nah, linknya bakalan aku kasih di description box, oke? Nah, yang lebih greget menurut aku, yang agak bikin aku kayak nggak nyangka gitu, si dokter Hanan tadi kan udah ngelamar si Aisyah gitu kan, tapi entah kenapa dokter Hanan ini kayak merasakan betapa sejatinya cinta antara Aisyah dan Aryan ini gitu. Nah dokter Hanan ini berakhir dengan mengalah. Jadi dokter Hanan ini bilang
Saya rasa Aryan lebih tahu bagaimana cara mencintai kamu. Dari sini dapat aku simpulkan, yang pertama, satu, cinta itu nggak harus memiliki. Ya, serius, cinta itu nggak harus harus memiliki gitu. Cinta yang sebenarnya tuh, selagi orang yang kita cintai bisa merasakan bahagia, kenapa enggak gitu. Kedua, arti dari cinta sebenarnya itu yaitu mengikhlaskan gitu. Hati memang hati nggak bisa dipaksa. Jadi kalau misalnya orang itu memang nggak suka, nggak cinta, ya mau gimana lagi gitu. Mau dikejar pun nggak bakalan bisa kalau dianya nggak nyantol sama diri kita gitu. Ini kan aku kan nggak lengkap ya ceritanya, aku cuma sinopsisnya aja. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton lebih lanjut gitu. Ada apa-apa tuh cerita sama keluarga, apapun itu cerita. Keluarga itu adalah salah satu solusi utama dari suatu masalah gitu. Orang tua juga bakalan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, cukup sekian pembahasan tentang seri 1 Amin 2 Iman ini. Itu yang penasaran, Cai gimana sih endingnya? Nah, bagi penasaran sama endingnya, yuk nonton full yuk, enak kok. Durasinya nggak panjang, cuma 8 episode doang. Maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kelebihan kata, salah kata dalam pengucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi di next video ya. Dadah, jaga kesehatan selalu.